Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Kalau beragama terikat dengan fanatisme buta, tidak memungkinkan orang itu bisa keluar dari cengkraman tersebut. Karena bisa menjadi candu, karena bisa menjadi lebih parah dari seorang morfinis, dari seorang peminum yang mabuk, kecanduan untuk mempertahankan kebatilan. Itu kalau fanatik buta. Fanatik buta ini disebut dengan istilah hadis, yaitu dengan istilah asabiyah. Sehingga ada hadis yang menyebutkan agar kita tidak mati asabiyah. Asabiyah itu artinya adalah, yaitu sebagaimana yang terdapat di dalam kumpulan hadis Nabi yang begitu banyak ya. Kumpulan hadis Nabi yang begitu banyak, yaitu dari Jubair bin Mut'am. Laisa minna man da'a ila asabiyah. Laisa minna man da'a ila asabiyah. Bukanlah golongan kami orang yang fanatik golongan. Bukanlah golongan kami orang yang fanatik buta. Artinya seorang muslim itu harus melek matanya dan hatinya, yaitu tidak tergesa-gesa mengikuti suatu pendapat jika tidak diketahui asal-usulnya, apalagi tidak mengetahui dalil-dalilnya. Sedangkan para dai yang menyerukan kepada asabiyah ini terjadi di mana-mana, yaitu fanatik kelompok, fanatik golongan, fanatik buta. Ini terjadi di mana-mana di dunia. Seperti mengagungkan syekh-syekhnya, mengagungkan guru-gurunya, ta'zim kepada guru-gurunya, sehingga bukan lagi kebenaran yang dilihat, tetapi syekhnya yang dilihat. Asalkan seorang syekh yang memaparkan agamanya itu, maka tidak ada usaha untuk menolak, melainkan semua yang keluar dari lisan syekhnya atau gurunya dianggap sebagai firman Tuhan. Itu yang banyak yang terjadi. Sehingga di sini laisa minna man da'a ila asabiyah. Bukanlah golongan kami, bukanlah umat kami yang menyerukan kepada fanatik golongan. Walaisa minna man qatala asabiyah. Dan bukan umat kami, bukan golongan kami orang yang berperang karena fanatik golongan.
Kan dulu itu misalnya siapa Menteri Agama pernah, siapa saja yang mencoba menentang ulama-ulama kita tunggu. Kalau ada orang yang menentang kita, kita bayar. Misalnya itu dalam satu ceramahnya di YouTube. Nah itu namanya asobiyah. Jadi sekarang orang berbicara, kadang-kadang berbicara pluralis, kadang-kadang berbicara yaitu pentingnya kesatuan persatuan NKRI, tapi ternyata bohong gitu. Bohongnya itu tadi, bukanlah mengajak kepada persatuan dan kesatuan di atas yang hak, tetapi justru mengajak pada asobiyah demi golongan. Ya, demi golongan nih. Jadi sekarang berperang, ngajak perang, ngajak jihad itu karena asobiyah, bukan karena membela Islam, bukan karena membela dakwah Rasulullah, bukan karena membela Quran, bukan karena membela sunnah Nabi, tapi karena membela golongan semata. Ini yang terjadi di mana-mana. Itu namanya asobiyah. Ya. Nah, walaisa minna man mata ala asobiyah. Dan bukan umat kami, bukan golongan kami orang yang mati karena fanatik golongan. Jadi matinya seperti apa? Loh itu kan udah bersyahadat. Meskipun bersyahadat, ya, meskipun bersyahadat, meskipun sholat, tetapi karena hanya semata mengagungkan asobiyah, fanatik golongan, maka orang itu tidak termasuk pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, saya kan membaca sholawat terus menerus. Yang namanya asobiyah itu tidak terikat dengan apapun. Tetap saja asobiyah ya asobiyah, mati fanatik golongan semata. Bukan karena membela agama. Itu banyak hadisnya ya. Dan berbagai macam tanggapan hadis dari hadis-hadis ini, ada yang hadisnya sahih, ada yang hadisnya dhaif. Jadi dikatakan man kutila tahta rayatin immayatin, yaitu siapa yang terbunuh di bawah bendera fanatisme. Immaya itu dari kata amma, artinya buta ya. Yad'u asabiyah, berarti dia yaitu mengajak kepada asabiyah, mengajak pada fanatik kelompok, au yansuru asabiyah, atau menolong karena golongan semata. Fakitlatun jahiliyah, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Itu Sahih Muslim tuh, Sahih Muslim ya. Jadi man kharaja minat ta'at, man kharaja minat ta'at wa faraqal jamaah, siapa yang keluar dari ketaatan, wa faraqal jamaah, dan memisahkan diri dari jamaah, famata mata mitatan jahiliyah, maka matinya adalah mati jahiliyah. Jadi orang yang fanatik golongan apapun golongannya, jika semata-mata karena golongannya, bukan karena dalilnya, hanya karena pendapat-pendapat gurunya dibela, sedangkan tidak ada dalil yang mendukung pendapat gurunya, itu namanya fanatik golongan. Itu namanya fanatik golongan. Apa? Au yansur asabiyah, atau dia membantu menolong
Itu karena jiwa fanatik golongan tadi, kitlatun jahiliyah, dia matinya mati dalam keadaan jahiliyah. Itu Sahih Muslim ya. Apa? Mata jahiliyah. Wa man qatala tahta rayatan ummiyatan yaghdabu li asabat au yad'u ila asabat au yansuru asabat faqutila kitlatan jahiliyah. Jadi matinya orang yang dibawa naungan bendera panji, kelompok panji fanatisme buta, panji-panji yang mengajak semata-mata taklid buta, maka dikatakan itu fakutilah kitlatan jahiliyah. Dia matinya mati dalam keadaan jahiliyah. Wa man kharaja ala ummati yadribu barraha wa fajiraha wa la yatahasha wa fi riwayatin la yatahasha min mu'miniha wa la yafil idhi ahdin ahdahu falaysa minni walastu minhu. Jadi orang itu termasuk pada falaysa minni walastu minhu, dan aku bukan dari golongannya. Jadi ini masalah berat dan ini ditempuh. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yahrisu ala tawdih umurid din wad dunya lil muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu mendorong agar kita menyukai penjelasan perkara-perkara agama dan dunia lil muslimin, yaitu bagi muslimin. Wa min dalika annahu amaran nasa, karena itulah sesungguhnya beliau memerintahkan seluruh umat al yalzamus sam'a wat ta'at, agar mereka itu mendengar dan taat. Liwalati umurihim, yaitu kepada ulil amri mereka. Dalam hal ini orang yang paling ulil amri yang peduli dengan agama, ulil amri yang peduli dengan sunnah Nabi, ulil amri yang tidak pernah memutuskan sholat di masjid maksudnya. Itu lima fil khuruji alaihim minal mafasidil kabirah, bagi semua apa yang menyebabkan mereka keluar dari, yaitu kerusakan yang besar. Wa haddara sallallahu alaihi wasallam, yaitu min syaqqa asat ta'at. Rasulullah memperingatkan, yaitu dari menentang bermaksiat, keluar dari ketaatan. Wa mufariqatil jamaah, dan lepas dari al-jamaah. Al-jamaah wa yaitu makana alaihil yaum wa ashabi, mereka yang mengikuti aku dan para sahabatku. Au ilhaqid darari bil muslimin. Jadi mereka ini bahkan mereka itu membuat semacam kekacauan di tengah-tengah kaum muslimin. Wa fi hadzal hadis yukhbirun Nabi sallallahu alaihi wasallam anna man kharaja 'anit ta'atil imam wa ulatil umur wa faraqal jamal islamil muttafiqata ala bai'atil imam famata ala tilkal hal minal mufaraqati wa adamit ta'at mata metatan jahiliyah. Jadi itu intinya. Kalau mati jahiliyah, tapi saya tujuannya bukan itu yang akan dibahas. Yang akan kita bahas itu berkaitan dengan yaitu fanatisme buta. Fanatisme buta. Dari sebuah sejarah masa lalu yang dipelopori oleh yaitu Syekh Zaini Dahlan. Kita tahu siapa Syekh Zaini Dahlan ya. Kalau kita lihat di Syekh Zaini Dahlan ini, ya kalau kita lihat Syekh Zaini Dahlan, jadi Ahmad Zaini Dahlan adalah mufti agung mazhab Syafi'i di Mekah dan Syekhul Islam wilayah Hijaz, negeri Ottoman
dan Imam Al-Haramain. Ini dari versi penulisnya ya. Jadi saya itu berbicara dari versi, serta menjadi sejarawan dan teologi Asy'ariyah. Nah, coba. Jadi dia teologi Asy'ariyah dikenal karena kritiknya yang ekstrim terhadap Wahabisme dan kecenderungannya terhadap tasawuf. Jadi udah tahu ya siapa Zaini Dahlan itu. Kemudian bergabung dengan pemerintahan Syarif, Raja Syarif di Mekah, yang berafiliasi kepada Ahlul Bid'ah pada waktu itu dan afiliasi kepada Ottoman. Jadi kelahirannya di Mekah, meninggalnya di Madinah. Jadi beliau itu hidup tahun yaitu 1883. Artinya kalau dikaitkan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir yaitu 1703. Oh, beda ya, 1703 lahirnya itu. Jadi lahirnya kalau 1703 itu jauh berbeda dengan beliau. Kemudian beliau ini setelah berguru banyak mengkafirkan orang-orang Wahabi. Nah, itulah Syekh Zaini Dahlan. Orang yang memandang Wahabi itu sebagai umat kafir. Hal ini nanti kita bisa buktikan artinya beliau ini adalah sufi yang takfiri. Ya, mufti yang kalau bisa dikatakan mufti agung at-takfiri. Karena memang mengeluarkan hukum-hukum takfir kepada, yaitu takfir terhadap Wahabi tadi. Artinya kalau kita pahami dari sisi ini, terasa apa yang disampaikan oleh Syekh Zaini Dahlan tidak lebih dari sebuah upaya menggiring umat tetap berada di dalam dunia sufi. Nah, itulah Syekh Zaini Dahlan. Dan kalau kita lihat, saya ingin mengulas, Syekh Zaini Dahlan ini menulis sebuah buku yang cukup ngetren, bukunya itu namanya Fitnatul Wahabiyah. Nah, kalau kita pandang dari judulnya saja, jelas Syekh Zaini Dahlan ini menulis Fitnatul Wahabiyah ditujukan kepada Wahabi. Dan tentu saja fitnah yang dilontarkan oleh Ahmad Zaini Dahlan kepada Muhammad bin Abdul Wahab itu dalam bantahan-bantahannya terhadap dakwah Syekh, beliau Syekh Zaini Dahlan memakai hadis mungkar, hadis palsu untuk berhujjah dan memfitnah dengan keji, tapi fitnahnya ini telah terbantahkan bagi mereka yang mau membaca itu. Itu yang kalau kita lihat ya, Syekh Zaini Dahlan ini diikuti oleh kelompok-kelompok. Jadi diikuti oleh kelompok-kelompoknya termasuk di Indonesia ini. Murid-muridnya ya, katakanlah dari murid ke murid. Kalau dikatakan tadi yaitu dikatakan lahirnya tahun 1816 ya. 1816 pada waktu itu masih ada Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan lahir tahun 1862. 1862. Itu berarti masih ada beliau, karena beliau meninggalnya tahun 1883. Dan
Hasyim Asy'ari lahirnya 871. Sedangkan beliau ini meninggal 886. Berarti Hasyim Asy'ari sudah ada, Ahmad Dahlan sudah ada. Nah, kita kalau berbicara dari sisi sana, pada saat-saat seperti itu belum ada peperangan dalam pengertian peperangan yang ditujukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kepada raja, karena masih kecil beliau, yaitu kepada raja siapa tadi? Raja Mekah, yaitu Sarif Hussein. Nah, kita kalau berangkat dari sana, Syekh Ahmad Dahlan memang banyak masalah. Syekh Ahmad Dahlan ini, kalau kita lihat, kita akan mencoba melakukan tinjauan kritis terhadap yaitu Syekh Ahmad Dahlan, Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Tinjauan kritis ya. Ada beberapa kitab yang ditulis di Indonesia, misalnya tinjauan kritis dari kitab Mutiara Cahaya dalam menolak paham Wahabi, Durarus Syaniya fir Raddi 'alal Wahabiyah karangan Ahmad Zaini Dahlan. Nah, juga itu sudah menjadi sunnatullah sejak zaman Fir'aun. Kalau Nabi berbicara tauhid, pasti banyak yang marah. Ini di zaman Islam, ketika ada orang bicara tauhid, ada yang marah juga gitu. Dikala ulama-ulama Islam itu ada. Sama dengan ulama-ulama Bani Israel, ketika Nabi Musa meninggal ribut. Ulama-ulama Bani Israel itu orangnya Bani Israel. Ketika Nabi Musa meninggal ribut juga, membicarakan, kemudian mengkotak-kotak syariat Nabi Musa dengan berbagai macam cara. Lah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, ya, meninggalkan umat yang sekarang ini, ribut juga umatnya dari kalangan orang-orang yang berilmu itu. Itu yang kita perhatikan. Di antara para dai tauhid, bahkan merupakan tokohnya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tidak ada yang mengingkarinya itu semua, kecuali orang-orang yang berkumpul dalam satu gerbong mendapat rintangan penentang dakwah tauhid, dakwah para nabi. Lantaran itu beliau mendapatkan rintangan dan permusuhan, bahkan tuduhan dusta, seperti yang dialami oleh para nabi, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita melihat Nabi tidak berhadapan melainkan dengan umatnya. Ketika mereka mengikuti Nabi, misalnya umat Nabi Isa alaihissalam, mereka orang-orang yang sudah masuk dalam agamanya Nabi Isa itu cukup banyak. Tapi begitu Nabi Isa meninggal, terjadi perselisihan para ulama-ulama yang lahir dari Nabi Isa ini, mengkotak-kotak ajaran Nabi Isa, hingga pada akhirnya ada yang menuhankan Nabi Isa. Nabi Ibrahim juga melahirkan ulama-ulama. Nabi Ismail juga melahirkan ulama-ulama. Begitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak meninggal, ulama-ulama yang meninggal ketika itu juga, ulama-ulama yang ditinggal oleh para nabi itu, mulailah terjadi ikhtilaf di kalangan mereka, sehingga merubah bentuk agamanya. Jadi kita kalau berbicara tantangan Nabi itu sejak dahulu memang seperti itu. Nabi pun sudah
menyatakan dalam hadisnya bahwa umatnya kelak sepeninggalnya itu akan berada di dalam situasi yang kritis, yaitu perselisihan yang tajam. Lah itu kita yang ketahui. Ada buku yang ditulis mencontoh tulisan yaitu Imam At-Tabari Al-Lalkai. Jadi buku itu namanya buku I'tiqad Ahlus Sunnati wal Jamaah, yang ditulis oleh Kiai Haji Sirajuddin Abbas. Kita kenal itu bukunya dengan 40 masalah dalam Islam ya. Nah, jadi Kiai ini juga menjadikan kitab di atas sebagai rujukan. Jadi kitab Durarus Saniyah itu Ar-Raddi 'alal Wahabiyah itu dijadikan sebagai rujukan dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Jadi juga ini Sirajuddin Abbas memerangi Wahabi. Saya tahunya itu pada tahun 77 saya sudah membaca buku karangan Sirajuddin Abbas ini yang terdiri dari beberapa jilid. Masih muda saya, masih anak-anak ya. Saya sudah senang bergaul dengan buku itu. Belum ada internet, belum ada apa-apa. Jadi bukunya Sirajuddin Abbas ini menebar kebencian di mana-mana. Memerangi dengan alasan, memerangi kelompok-kelompok lain dengan alasan bahwa paham yang tidak sesuai dengan i'tiqad mereka yang menamakan dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bisa dikatakan keluar dari Islam. Ya termasuk Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dikeluarkan dari Islam oleh mereka. Nah, kalau kita lihat juga buku konsep dasar pengertian Ahlus Sunnati wal Jamaah Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Masduki menjiplak tuduhan Sirajuddin Abbas. Jadi menjiplak tuduhan Sirajuddin Abbas. Sirajuddin Abbas ini seorang ulama yang pada waktu itu tidak hanya memaki-maki Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tetapi juga memaki-maki Ibnu Taimiyah. Jadi panjang sejarahnya itu. Kalau kita lihat seperti itu. Lagi-lagi rujukan dipakai oleh adalah karya Dahlan seperti Fitnatul Wahabiyah, yaitu Daulah Utsmaniyah dan Khulasatul Kalam. Itu buku-buku yang ditulis oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Isinya provokatif gitu terhadap paham ketika itu. Nah, kemudian Syekh Zaini Dahlan ini mengikor, berlindung di balik yaitu kekuatan Raja Sarif pada waktu itu untuk membasmi Wahabi di Mekah. Sehingga sering terjadi yaitu yang disebut dengan persekusi terhadap ulama-ulama Wahabi. Jadi itu kalau kita melihat persekusi, tidak boleh sholat di Masjidil Haram, tidak boleh melaksanakan ibadah haji ke Mekah dan sebagainya. Itu karya-karya Syekh Zaini Dahlan ketika dia menjadi seorang mufti agung. Mufti agung ya. Dan kitab Dahlan tersebut diterjemahkan judul Mutiara Bercahaya dalam Menolak Paham Wahabi, terbitan PT Garuda Buana Indah Pasuruan. Oh, itu dulu buku-buku dulu ya. Kalau kita lihat, wih macam-macam itu. Nah, menggunakan hadis-hadis dhaif dan palsu. Dalam satu tulisannya dia mengatakan kitab Dahlan ini hanya berputar-putar pada dua hal: kedustaan terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan kejahilan dengan menyalahkan Syekh padahal beliau benar. Menggunakan hadis-hadis dhaif dan palsu untuk melegalkan pendapatnya. Itu Syekh Zaini Dahlan. Wah, ini ilmiah ya. Jadi ini bukan diskusi buat orang-orang yang bodoh, tapi ini diskusi buat orang-orang yang cerdas. Agar menanggapi saya dengan ilmu, jangan menanggapi saya dengan hawa nafsu. Jadi itu misalnya satu hadis-hadis yang dalam upaya untuk melegalkan kuburan,
Siapa yang menziarahi kuburku maka wajib mendapatkan syafaatku. Kemudian yang kedua, siapa yang menziarahiku setelah matiku seakan-akan dia menziarahiku pada masa hidupku. Siapa yang berhaji ke Baitullah namun tidak menziarahiku maka sungguh dia telah menyepelekanku. Hadis tersebut dan kedua mungkar, hadis pertama dan kedua itu termasuk hadis mungkar. Sedangkan yang ketiga adalah hadis palsu. Itu bisa diperiksa dalam kitab, yaitu kitab Talkhis Habir Al-Hafidh Ibnu Hajar. Kemudian As-Sarimu Muhqifir Raddi ala Subki, itu Al-Hafidh Muhammad bin Abdul Hadi Nailul Autar, Imam Saukani Irwa Al-Ghalil dan sebagainya, silsilah Al-Hadis Dha'ifah dan seluruhnya itu. Jadi bukan ini, jadi pembicaraan ilmiah dibantah dengan ilmiah, jangan ngawur gitu ya. Kalau tidak tahu ya diam aja ya. Jadi intinya tulisan beliau itu berkaitan Al-Fitnatul Wahabiyah merupakan daya hayal beliau sebagai seorang ulama, bukan ijtihad, karena diikuti dengan hawa nafsu, kebencian dan sebagainya. Kemudian melahirkan generasi-generasi pembenci di Indonesia, sekelas Sirajuddin Abbas dan beberapa tokoh seperti di Pasuruan dan sebagainya, yang semuanya menjiplak dan bersumber dari orang itu. Itu ya. Jadi kalau kita lihat seperti itu. Kemudian kedustaan terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Zaini Dahlan mengatakan yang nampak dan keadaan Muhammad bin Abdul Wahab bahwasanya dia mengaku sebagai nabi, halaman 50. Itu jadi dia sampai menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengaku sebagai nabi. Katanya pula dia juga menyuruh wanita untuk mencukur rambut para wanita pengikutnya. Ini juga adalah fitnah beliau. Katanya pula dia Muhammad bin Abdul Wahab berkhutbah di masjid-masjid dan berkata dalam setiap khutbahnya, barang siapa bertawassul dengan Nabi dia adalah kafir. Katanya dia pula, jadi dia memfitnah Muhammad bin Abdul Wahab berkhutbah di masjid-masjid, katanya dia, dan berkhutbah dalam setiap khutbahnya, barang siapa bertawassul dengan Nabi dia adalah kafir. Ini halaman dusta semua dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Beliau juga mengatakan, katanya Sulaiman bin Abdul Wahab yang berilmu banyak, saudara Muhammad bin Abdul Wahab adalah orang yang selalu mengingkari dengan ingkar yang sangat terhadap apa yang dia kerjakan dan perintah. Pada suatu hari Sulaiman bertanya kepadanya, wahai Muhammad bin Abdul Wahab, berapakah rukun Islam itu? Dia jawab 5. Lalu Sulaiman berkata kepadanya, akan tetapi kamu menjadikan 6 rukun Islam. Yang ke-6 itu menurutmu ialah barang siapa yang tidak menganutmu maka dia bukan orang Islam. Jadi dusta-dusta yang dibuat seperti itu. Katanya lagi ada orang yang bertanya, wahai Muhammad, panjang ini ceritanya ya, ini ada bukunya, buku khusus yang ditulis oleh dia itu. Jadi kalau kita lihat dari perkataan-perkataannya, membongkar kedustaannya beliau ini, itu luar biasa, itu luar biasa. Yang seluruhnya itu hanya ilusi, hanya kebohongan-kebohongan yang diterapkan kepada umat Islam agar umat Islam membenci Muhammad bin Abdul Wahab. Sumbernya para pembenci Muhammad bin Abdul Wahab ini diantaranya itu dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Jadi beliau itu adalah seorang thariqah, seorang sufiyah ya. Meskipun mufti, beliau adalah seorang sufiyah ya. Jadi rata-rata yang memberontak sufi. Jadi kita itu kalau kita mau buka ya. Tentu saja kalau kita teliti lebih jauh itu tulisan-tulisan beliau lebih banyak bohongnya daripada benarnya. Karenanya di dalam hal ini perlu sekali ya saya sampaikan,
Siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu? Mari kita ikuti, yaitu pemikiran para ulama tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Al-Allama Muhammad bin Ismail Al-Amir As-San'ani, yaitu pengarang kitab Subulus Salam Syarah Bulughul Maram. Beliau memuji Syekh Muhammad dengan lantunan syair. Syair itu diawali dengan salamku kepada orang Najd dan penduduk Najd, kendati pun salamku dan jauh tidak berguna. Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Hidzi dalam bentuk syair. Al-Alamah bin Ali As-Sawqani pengarang Nailul Autar dalam bentuk syair. Syekh Husain bin Ghanam ulama Ahsa pemilik kitab Rawdatul Afkar wal Atam. Kemudian Syekh Imran bin Au bin Ridwan dari Persia. Al-Allamah Sayyid Muhammad Sukri Al-Alusi ulama Irak. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan keluarga ilmu dari Najd. Bapak beliau Syekh Abdul Wahab adalah seorang alim dan faqih dalam mazhab Imam Ahmad. Kakek beliau juga orang alim dan faqih. Tetapi Syekh Muhammad tidak mengikuti metode bapak dan kakeknya karena beliau sangat fanatik kepada sunnah dan banyak mengingkari para ulama yang menyelisih kebenaran Al-Alusi. Jadi beliau mengingkari dari sebagian paham bapaknya, sebagian dari kakeknya, karena dirasakan belum sunnah, bukan karena beliau menentang perintah orang tua. Itu biasa, ya, sebagaimana perbedaan yang terjadi dalam imam mazhab itu, gitu. Yang ketujuh itu Amir Sakib Arsilan dalam sebuah kitabnya Tarikh Najd Al-Hadis. Kemudian Syekh Muhammad Amil Fiqih, Ketua Jemaah Ansor Sunnah Al-Muhammadiyah Mesir, ulama Al-Azhar Mesir, dalam kitab Asarud Da'wah Al-Wahabiyah juga memuji beliau. Sayyid Muhammad Rashid Ridha memuji beliau. Syekh Az-Zirkili dalam kitab Al-A'lam, yaitu Juz Al-A'lam Juz 7. Ada juga masih banyak lagi, lihat, yaitu kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Aqidatus Salafiyah wa Da'watul Islahiyah Wassana ulama alaihi Syekh Ahmad bin Hajar bin Muhammad Abu Butami, Hakim Mahkamah Syariah di Qatar Emirat Arab. Itu banyak sekali kalau kita lihat. Yang tentu saja tulisan-tulisan beliau ini sangat luar biasa. Tetapi karena kebencian yang didahulukan dan rata-rata yang membenci Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu ulama sufi dan tariqah. Ya, artinya mereka yang lebih banyak aktivitasnya dengan kebatinan. Itu saja barangkali dari saya. Intinya fitnah Wahabi terhadap Muhammad bin Abdul Wahab itu akan terus berlanjut sampai hari kiamat. Dan orangnya itu saja, yaitu tetap pada kondisi yang dilakukan oleh mereka. Mereka dari kalangan ahlul bid'ah, mereka dari kalangan Asy'ariyah yang mengklaim ahlus sunnati wal jamaah. Bukan saja di sini, di Timur Tengah pun seperti itu. Karena memang yang namanya dakwah al-haq tidak akan pernah menyimpang dari caci maki. Itu ya, yang namanya dakwah hak itu akan selalu dibenturkan dengan yang batil. Yang namanya dakwah hak akan selalu dihalang-halangi. Anda makin benar akan makin dimusuhi. Karena itu kita kadang-kadang kebenaran ulama akan bermusuhan dengan penguasa. Kebenaran ulama juga bisa saja bermusuhan sesama ulama. Kebenaran ulama juga bisa saja bermusuhan dengan umat dan sebagainya. Itulah konsep dakwah, tidak akan pernah lepas dari tantangan. Semoga kita senantiasa berada pada jalan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.